Telah datang Muhammad. Muhammad ini siapa? Karena ini adalah rofa, maka ini juga harus dirofakkan. Seandainya kita hilangkan Muhammadnya, Rasulnya saja, Rasul itu mewakili Muhammad. Kalau kita hilangkan Rasulnya, Muhammad itu ya Rasul. Artinya dia badal, bisa saling mengganti. Bisa saling mengganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Langsung saja buka halaman 162 ya. Pembahasan terakhir dari isim-isim yang wajib dinasobkan. Dia wajib nasab karena tawabi, karena statusnya sebagai tawabi. Tawabi artinya adalah isim-isim mengikut isim yang lainnya. Isim pengikut bagi isim yang lain. Ya. Dan tawabi, isim pengikut ini ada 4. Yang pertama na'at atau sifat. Ya. Yang kedua atof. Yang ketiga taukid. Yang keempat badal. Nah, ringkasnya kita dengan contoh lebih mudah. Tawabi dia mengikut isim sebelumnya. Yang pertama adalah na'at atau sifat. Contoh yang na'at atau sifat dulu. Ja'ar rajulu. Nah, telah datang seorang laki-laki itu, ya. Rajulu. Nah, sifatnya apa dia? Na'atnya apa? Sifat dari laki-laki ini. Telah datang laki-laki yang berilmu. Nah, ini sifatnya dia memiliki ilmu. Nah, kita kasih harokat apa? Alimukah, alimakah, alimikah? Oh, dia termasuk tawabi, pengikut isim sebelumnya. Isim sebelumnya marfu, maka dia juga harus marfu. Ini namanya sifat atau na'at. Sifat atau na'at. Tawabi yang berikutnya adalah atof. Ya, contoh. Ja'ar rajulu. Nah, telah datang seorang laki-laki. Nah, kita kasih huruf atof. Jadi kalau atof itu wajib, sebelumnya ada hurufnya. Kita kasih waw. Telah datang seorang laki-laki dan ustadz. Nah, ini harakatnya apa nih? Karena ini huruf atof. Nah, dan sebelumnya, isim sebelumnya adalah rofa, maka ini juga harus dirofakkan. Ini namanya atof. Isim pengikut bagi isim sebelumnya dan harus ada huruf atofnya. Ini murajaah. Kemudian yang berikutnya adalah taukid. Nah, contoh. Yang berikutnya taukid, telah datang laki-laki, ya. Nah, kita ingin menguatkan apa yang kita sampaikan. Penguat bahwa yang datang ini memang laki-laki itu, bukan orang lain. Maka kita tambah dirinya, bukan wakilnya, bukan anaknya, memang dia yang benar datang. Telah datang seorang laki-laki, bukan utusannya, bukan wakilnya, tapi memang benar-benar dirinya. Harakatnya apa? Nah, karena ini rofa, maka ini juga harus rofa. Nah, ini namanya taukid penguat isim. Telah datang seorang laki-laki, dirinya, bukan utusannya, bukan anaknya, bukan orang lain. Memang benar-benar dirinya. Ini namanya taukid penguat, ya. Ini namanya tadi adalah sifat atau na'at. Nah, na'at. Ini tadi namanya adalah atof. Kemudian ini namanya taukid, penguat. Nah, kemudian yang terakhir badal. Ya, yang terakhir badal. Contoh. Ja'a Muhammadun. Telah datang Muhammad. Badal artinya pengganti. Nah, Muhammad ini siapa?
Rasul. Nah, telah datang Muhammad. Muhammad ini siapa? Karena ini adalah rofa, maka ini juga harus dirofakkan. Seandainya kita hilangkan Muhammadnya, Rasulnya saja, Rasul itu mewakili Muhammad. Kalau kita hilangkan Rasulnya, Muhammad itu ya Rasul. Artinya dia badal, bisa saling mengganti. Bisa saling mengganti. Rasul iya Muhammad, Muhammad iya Rasul. Itu namanya badal. Ketika yang dia ikuti matbu'nya marfu, maka ini juga harus marfu. Nah, itu namanya tawabi. Maka ini namanya badal. Pengganti yang dia ikuti. Maka Muhammad adalah Rasul. Rasul adalah Muhammad. Nah, pembahasan tentang tawabi ini diakhirkan oleh penulis nanti di isim-isim yang dimajrurkan. Kemudian khulasatul asma'il mansubat, ya. Ringkasan isim-isim yang mansub, banyak ada 12 ya. Ya, ada 12. Yang pertama adalah maf'ul bih. Maf'ul bih objek penderita atau yang kena perbuatan. Maf'ul bih itu ada bentuknya isim zahir. Isimnya nampak bukan domir. Contoh syaribatul labana. Nah, kenapa labana mansub fathah? Karena statusnya sebagai maf'ul bih yang kena perbuatan. Saya minum, yang diminum apa? Nah, yang kena minum apa? Susu. Maka susu menjadi maf'ul bih dan wajib nasab. Karena dia yang diminum. Kemudian maf'ul bih juga ada bentuknya domir. Contoh sa'al tuka. Yang gampang, dorob tuka. Saya memukul kamu. Nah, yang korban siapa yang kena pukul? Kamu. Maka kamunya menjadi maf'ul bih. Yang kedua dia nasab karena menjadi maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih adalah isim yang menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Isim yang menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Contoh, shallaitu, saya sholat. Kenapa kamu sholat? Nah, ibtigha'a maradatillah. Karena mencari ridha Allah. Jadi, adanya maf'ul li ajli itu sebab bagi perbuatan sholat. Kenapa kamu sholat? Ibtigha'a, karena. Makanya kita tambahkan karena. Karena dia menjadi maf'ul li ajli. Saya sholat karena mencari ridha Allah. Kemudian manso hadis Nabi, manso Ramadhana imanan wahtisaban. Nah, mana di sini menjadi maf'ul li ajlihnya imanan? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena, nah kita terjemahkan karena sebab terjadinya perbuatan. Karena dia puasa Ramadan karena apa? Karena iman. Maka imannya menjadi maf'ul li ajlih, sebab terjadinya perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah maf'ul fih atau nama lainnya adalah dzarab. Nah, dzarab ada dua, ada dzarab zaman dan dzarab makan. Dzarab zaman adalah isim yang menunjukkan isim yang menjelaskan masa atau waktu. Ya, zaman isim yang menjelaskan atau menerangkan waktu. Kalau dzarab makan isim yang menjelaskan atau menerangkan tempat. Nah, contoh saya puasa pada hari Senin. Nah, maka sumtu yauma nasab. Ya. Saya puasa hari Senin. Yauma kan menunjukkan apa? Waktu. Nah, maka maknya nasab. Sumtu yaumal itsnain. Saya puasa hari Senin. Contoh saya tidur di waktu malam atau pada malam hari. Maka nimtu al-lailata. Nimtu al-lailata. Saya tidur di malam hari. Kemudian dzarab makan, isim yang menjelaskan tempat. Tadi maf'ul fih atau dzarab ya, maf'ul fih atau dzarab. Contoh yang dzarab makan yang menunjukkan tempat, qumtu amamal masjidi. Saya berdiri di depan. Nah, depan itu menunjukkan tempat, ya, menunjukkan arah atau tempat lah. Saya berdiri di depan ustadz. Maka amama
nasab. Kenapa? Karena maf'ul fih atau dzarab. Kemudian yang keempat, wajib nasab karena menjadi maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah masdar. Dia bentuknya masdar yang disebutkan setelah fiilnya. Masdar yang disebutkan setelah fiilnya. Nah, fungsi maf'ul mutlak ini satu, menunjukkan takkid, penguat. Darabtu dorban, darabtuka. Coba kalau kita seandainya seperti ini, darabtu Muhammadan, saya telah mukul Muhammad. Nah, orang yang mendengar bisa ragu, benar nggak antum mukul Muhammad? Nah, maka untuk menguat bahwa kita benar-benar mukul Muhammad, maka tambah maf'ul mutlak, yaitu masdarnya sendiri, masdar dari fiilnya. Kan doroba masdarnya apa? Dorban. Maka darabtu Muhammadan dorban. Saya mukul Muhammad dengan sebenar-benar pukulan. Artinya penguat, taukid, penguat. Maka orang yang mendengar tidak ragu. Kenapa? Karena dia memakai maf'ul mutlak. Ingat dia masdar, bentuknya adalah masdar. Kemudian maf'ul mutlak ada juga fungsinya nau untuk menjelaskan cara, untuk menjelaskan cara perbuatan. Ya, cara perbuatan. Contoh, darabtu Muhammadan. Saya mukul Muhammad. Nah, gimana? Mukulnya itu keraskah, lemahkah, atau gimana? Lalu kita menjelaskan pukulannya kuat, maka dengan menambah masdarnya, namun masdarnya ditambah sifat. Nah, maka darabtu dorban, kalau darabtu dorban saja tanpa syadidan itu menjadi fungsinya adalah taukid. Tapi kalau kita tambah syadidan sifatnya, saya mukul dengan pukulan yang keras, syadidan ke keras. Nah, maka dorban di sini memang maf'ul mutlak, i'rabnya nasab. Namun apa fungsinya nau? Untuk menjelaskan jenis perbuatan. Bagaimana perbuatannya? Dorban syadidan. Antum tambah sifat syadidan, pukulannya yang keras. Bagaimana jenis pukulannya? Pukulannya kuat dan keras. Kemudian, maf'ul mutlak juga fungsinya untuk menunjukkan adat bilangan. Adat bilangan. Berapa kali perbuatannya? Antum berapa kali mukul? Kalau darabtu Muhammadan, saya mukul Muhammad, kan nggak dijelaskan berapa kali dia mukul. 1, 2, umum. Nah, ketika antum ingin menyebutkan bilangan berapa kali mukul, maka dengan menggunakan maf'ul mutlak. Namun mengikuti wazan apa? Fa'latan. Nah, maka menunjukkan makna satu pukulan. Nah, harus paham kita contoh seperti ini. Ini darabtuka dorban. Ini beda dengan darabtuka dorbatan. Darabtuka dorbatan. Nah, ini beda lagi dengan darabtu dorban syadidan. Memang sama-sama maf'ul mutlak, tapi fungsinya beda. Dorban syadidan. Nah, kalau darabtuka dorban, darabtuka dorbatan, darabtuka dorban syadidan. Memang ininya maf'ul mutlak, semuanya namanya maf'ul mutlak. Nah, ini semuanya maf'ul mutlak wajib nasab. Namun fungsinya macam-macam. Kalau cuma menyebutkan masdarnya saja, darabtuka dorban ini kan masdarnya, maka fungsinya taukid, penguat. Saya mukul kamu dengan sebenar-benar pukulan. Kalau antum merubah dengan memuwazankan fa'latan, dorbatan, fa'latan, maka menunjukkan makna satu. Saya memukul kamu dorbatan dengan satu pukulan. Ingat, semoga masih ingat. Jadi untuk menunjukkan bilangan berapa kali perbuatan tersebut, maka dirubah kepada wazan fa'latan. Nah, saya makan wadai dengan sekali makan, maka aklatan, akala, aklatan, dirubah kepada wazan fa'lah.
Saya minum air dengan satu tegukan. Syariba, syaributu syarbatan. Saya sholat cuma satu kali sujud, tertinggal. Maka sajdatan. Nah, wazan fa'latan. Nah, ketika dorbannya antum tambah sifat, ini sifat, maka menunjukkan nau jenis perbuatan. Saya mukul Muhammad dengan pukulan, bagaimana jenis pukulannya? Pukulan yang keras. Memang sama-sama maf'ul mutlak, namun fungsinya beda. Ya. Taukid penguat, nau jenis perbuatan, adat bilangan, ya. Kemudian yang kelima, dia nasab karena menjadi maf'ul ma'ah. Maf'ul banyak ya. Maf'ul bi, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul mutlak. Yang kelima maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim yang terletak setelah waw ma'iyah. Ini sudah ada kemarin artinya. Isim yang terletak setelah waw ma'iyah yang menunjukkan makna bersama. Contoh, nah, Saro Aliyun, Ali berjalan. Bagaimana dia jalannya? Bersama siapa? Wan nahra, bersama sungai. Jadi dia berjalan di pinggir sungai. Sungainya ngalir, seakan-akan dia berjalan bersama sungai. Nah, kenapa nahronya nasab di sini? Karena menjadi maf'ul ma'ah. Jadi wawnya bukan arti dan, tapi waw artinya ma'a, bersama. Ya, Sara Aliyun wan nahra. Ali berjalan bersama aliran sungai. Nah, nahronya maf'ul ma'ah, wajib nasab. Ja'a Hasanun wa ghurubasy syamsi. Nah, datang Hasan bersamaan tenggelamnya matahari. Nah, gurubanya wajib nasab. Kenapa? Karena setelah waw ma'iyah. Wawnya namanya waw ma'iyah, artinya bersama bukan dan. Gurubanya menjadi maf'ul ma'ah. Kemudian wajib nasab karena menjadi hal. Hal adalah isim yang nasab yang menunjukkan bagaimana perbuatan tersebut. Bagaimana keadaan dari si pelaku atau maf'ul bih. Keadaannya bagaimana? Contoh, hal yang mufrad. Apa maksud mufrad? Bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Semoga masih ingat, ada namanya isim mufrad, ada namanya mufrad. Kalau isim mufrad, isim yang menunjukkan makna satu. Kalau cuma mufrad, itu maknanya adalah dia bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Kalimatnya tunggal, satu saja bukan jumlah. Kalimatnya tunggal. Contoh, raki'una. Itu kan jamak mudzakkar salim, tapi cuma tunggal satu kata, maka dinamakan dengan mufrad. Bedakan antara isim mufrad dengan mufrad. Contoh, shallaitu jalisan. Saya duduk. Bagaimana hal dia duduk? Jalisan, dalam keadaan duduk. Nah, jadi jalisan ini adalah hal. Sesuai dengan namanya hal. Kondisi bagaimana pelaku sholat. Contoh, saya sholat sambil nangis. Nah, atau dalam keadaan nangis. Maka bahasa Arabnya, shallaitu bakiyan. Saya sholat dalam keadaan menangis. Jadi hal itu adalah dia menjelaskan kondisi atau keadaan dari si pelaku. Contoh yang lain, saya tidur dalam keadaan berwudu. Maka bahasa Arabnya nimtu mutawaddian, wajib nasab. Dan wajib nakirah ya, pakai tanwin, tidak boleh pakai alif lam. Nimtu mutawaddian, saya tidur dalam keadaan berwudu. Ini yang paling gampang. Shallaitu jalisan, saya salat dalam keadaan duduk. Dia menggunakan isim fa'il. Hal juga bisa bentuknya jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah yaitu contoh, la tashrab wa anta qa'imun. Janganlah kau minum wa anta qa'imun, sedangkan kamu berdiri. Nah, wawnya ana terjemahkan dengan sedangkan.
Bukan waw artinya dan, bukan. Karena waw di sini namanya wawul hal. Waw yang menunjukkan keadaan. Maka terjemahnya, janganlah kau minum dalam keadaan kamu berdiri. Nah, di sini mana halnya? Yaitu anta qaimun. Itu menjadi halnya. Tapi dia terletak apa? Setelah waw hal. Bukan dan kamu berdiri bukan salah. Bukan diterjemahkan dan, tapi terjemahnya dalam keadaan. Janganlah kau minum dalam keadaan kamu berdiri. Kemudian, hal juga bisa bentuknya jumlah fi'liyah. Contoh, ja'al waladu yabki. Telah datang anak itu dalam keadaan menangis atau sambil menangis. Yabki ini fi'il, jumlah fi'liyah. Dia terdiri dari fi'il dan pelaku yaitu dhamir huwa. Nah, semoga masih ingat ketika ada fi'il terletak sebelum isim ma'rifah. Fi'il terletak sebelum isim ma'rifah. Isim ma'rifahnya apa? Al-waladu kan pakai alif lam. Nah, setelahnya fi'il, maka fi'ilnya menjadi hal. Itu kaidah. Al-jumlatul lati taqa' ba'dal ma'rifah hal. Wal jumlatul lati taqa' ba'dan nakirah sifat. Itu sudah lama ya. Semoga masih ingat. Jumlah yang terletak setelah isim ma'rifah jadi hal. Sedangkan jumlah yang terletak setelah isim nakirah maka menjadi sifat. Jadi seandainya al-waladunya pakai tanwin, ja'a waladun yabki, maka yabkinya menjadi sifat. Kemudian yang ketujuh, wajib nasab kalau dia menjadi tamyiz. Tamyiz adalah isim nasab yang menjelaskan keadaan dari yang disebutkan dari objek atau subjek. Jadi kalimat ini susunan kata sudah sempurna, tapi maknanya tidak jelas. Maknanya belum sempurna. Nah, contoh di yang malfuz ya, malfuz dulu. Malfuz itu mumayyaznya ada, gimana ya? Semoga masih ingat. Ada istilahnya mumayyaz, ada tamyiz, ada mumayyaz. Ada sifat, ada mausuf, ada badal, ada mubdal. Ini murajaah ini ya. Nah, jadi tamyiz itu ada yang malfuz, ada yang malhuz. Malfuz itu ada, mumayyaznya ada, disebutkan, itu malfuz, dilafazkan mumayyaznya. Kalimat yang dijelaskan, mumayyaz itu kalimat yang dijelaskan. Jadi ada istilah tamyiz, ini penjelasnya. Ada istilah lain adalah mumayyaz, yang dijelaskan, yang diterangkan. Kalimat yang dijelaskan. Contoh, darabtu. Biar mudah saja, darabtu isyrina. Artinya apa? Saya memukul 20. Ini secara susunan sudah sempurna. Fi'il, fa'il, maf'ul, bih. Sudah sempurna namun maknanya belum jelas, belum sempurna. Memukul 20 apa nih? 20 sapi kah, kambing kah, anjing kah? Masih tidak sempurna maknanya. Nah, yang tidak sempurna yang mana? Kata yang mana? Isyrin. Ini disebut mumayyaz. Nah, mumayyaz. Kata yang dijelaskan. Jadi adanya tamyiz menjelaskan apa? 20 ini. Maka kita taruh tamyiznya, penjelasnya, menjelaskan apa dia? Menjelaskan mumayyaznya yaitu isyrin. Yang dipukul ternyata anjing. Nah, maka wajib nasab, tamyiz kan? Kalban. Ini namanya tamyiz, penjelas. Dia menjelaskan apa? 20 ini kan masih mubham. Masih tidak jelas, tidak sempurna. Kamu mukul 20 apa? Ini namanya mumayyaz. Nah, mumayyaz. Berarti kan mumayyaznya ada.
ada nih, maka disebut malfuz. Yang di bawahnya dilafazkan mumayyiznya. Nah, ini disebut dengan tamyiznya malfuz. Nah, dilafazkan atau tamyiznya ada, yaitu isyrin. Yang dijelaskan itu ada kalimat 20. Nah, yang malfuz itu satu setelah asma'il wazan, nama-nama bilangan. Nah, wazan, nama-nama timbangan. Yang malfuz atau mumayyiznya disebutkan satu setelah isim wazan timbangan. Jadi isim timbangan itulah mumayyiznya yang dijelaskan. Maka harus ada tamyiznya. Kedua, setelah takaran. Jadi ini bentuk-bentuk malfuz, bentuk-bentuk mumayyiz yang malfuz. Satu, bentuknya wazan timbangan. Dua, takaran kail. Tiga, masahah jarak, ya, kilometer, meter. Kemudian yang malfuz lagi, yang mumayyiznya adalah adat bilangan. Nah, tadi Anda menyebutkan yang mumayyiz malfuz, mumayyiznya disebutkan, bentuknya adalah apa? Bilangan. Nah, contoh yang masahah jarak. Nah, contoh ishtara itu saya telah membeli mitron 1 meter. Nah, ini kan mubham, samar, perlu dijelaskan. Nah, perlu dijelaskan, namanya mumayyiz. Berarti akan ada ini mumayyiznya, maka disebut dengan malfuz. Mumayyiznya malfuz ada disebutkan. 1 meter ternyata 1 meter besi, hadidan. Nah, ada yang mumayyiznya nggak ada. Ada tamyiz, tapi mumayyiznya nggak ada. Itu yang namanya malhuz, tersirat. Yang malhuz, yang tersirat. Contoh, huwa aktsaru minka. Nah, itu secara susunan sudah sempurna. Huwa, dia, ajmalu aja, lebih bagus, minka, darimu. Nah, ini secara susunan sudah sempurna. Mubtada, khobar, huruf jar, kemudian isim yang dijarkan. Ini kan mubtada khobar kan sudah sempurna, ya. Tapi maknanya tidak sempurna. Dia lebih bagus daripada kamu. Ini mumayyiznya tidak ada. Bukan ajmalu, bukan ini, bukan menjelaskan ajmalu, bukan. Ini mumayyiznya tidak ada, namun tersirat. Nah, ketika tidak ada, ya, dan ini perlu dijelaskan. Dia lebih bagus, lebih indah darimu. Apa lebih indah apa? Mobilkah, rumahkah, dan seterusnya. Misalnya lebih indah adalah mobil. Nah, inilah yang disebut dengan tamyiz, sayyaratan. Nah, ini tamyiznya. Nah, dia ini bukan mumayyiz, tidak ada mumayyiznya di sini, nggak ada. Beda dengan tadi, mumayyiznya kan bisa bentuknya wazan, kail, ada bendanya, entah dia takaran, timbangan, jarak, atau bilangan. Ini tidak ada, ini di sini tidak ada. Makanya disebut dengan istilah tamyiz malhuz. Ya. Ya, intinya tamyiz itu adalah penjelas bagi kata yang secara susunan sudah sempurna, namun maknanya belum sempurna. Contohnya yang wazan, timbangan. Ishtara itu kilograman. Nah, saya telah membeli 1 kilogram. Itu secara susunan sudah sempurna. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi secara makna tidak sempurna. Saya telah membeli 1 kilogram. 1 kilogram apa? Sya'iron, gandum. Nah, ada gandum itu namanya tamyiz, penjelas dari kilogram. Kemudian setelah nama-nama takaran, kail, takaran, asma al-kaili, nama-nama takaran. Ishtaraitu so'an ruzzan. Saya membeli 1 so' beras. 1 so' itu 4 mud. Atau liter. Liter itu volume kan ya, bukan berat ya.
Litar itu apa, Pak? Volume, isi, berarti takaran kan, Pak? Ishtara itu litron zaitan. Nah, saya membeli 1 liter. 1 liter apa? Madu kah, apakah? Lalu wajib kasih tamyiz. Yang antum beli ternyata zaitan, minyak. Ishtara itu litron zaitan. Nah, saya membeli 1 liter. 1 liter apa? Itu namanya mumayyaz. Yang dijelaskan apa? 1 liternya. Ternyata yang dia beli adalah zaitan, wajib nasab adalah minyak. Kemudian tamyiz terletak setelah jarak 1 meter, ya. Kemudian dhira' 1 depa. Nah, contoh saya membeli 1 depa, 1 depa ya, dhira' itu 1 depa kain. Ishtara itu dhira'an kumasyan. Dhira'an, ishtara itu dhira'an kumasyan. Kemudian yang keempat, setelah bilangan. Tapi bilangan ini, semoga masih ingat, dari 20 sampai 90. Nah, contoh 30, 40, 50, 60, dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Contoh saya membeli 20 kambing. Ishtara itu 20 gonaman. Kemudian mumayyiz yang malful setelah adat bilangan. Contoh ishtara itu 20 gonaman. Saya telah membeli 20 kambing. Ya, kambingnya menjadi tamyiz. Kemudian yang ke-8, wajib nasab adalah mustatsna bi illa. Pengecualian dengan memakai illa. Contoh misalnya, telah hadir para siswa kecuali Muhammad. Nah, kecuali itu illa, Muhammad itu namanya mustatsna. Telah hadir para siswa kecuali Muhammad. Nah, kecualinya namanya illa, Muhammad namanya mustatsna. Maka mustatsna dengan menggunakan illa. Nah, mustatsna itu kalamnya ada tam mujab, semoga masih ingat, ada tam manfi, dan ada nakis. Ya, kalamnya ada 3. Yang pertama tam mujab apa artinya? Yaitu kalamnya tidak ada nafi dan nahi. Nah, ini murajaah. Kalamnya tidak ada nafi dan nahi, dan mustatsna minhunya disebutkan. Nah, itu lengkapnya. Ya. Tam mujab adalah kalam yang tidak ada nafi dan nahi, dan mustatsna minhunya disebutkan. Dengan contoh nanti bisa paham. Ada tam manfi, kalamnya ada nafinya. Nah, ada nafinya. Dan mustatsna minhunya tidak disebutkan. Afwan, dan mustatsna minhunya disebutkan. Kalamnya nafi dan mustatsna minhunya ada. Yang ketiga nakis. Nakis adalah kalamnya nafi dan mustatsna minhunya tidak ada. Nafi dan mustatsna minhunya tidak ada. Nah, ada mujab, ada manfi, ada nakis. Ini istilah. Ada mujab, ada nafi, dan ada nakis. Nah, mujab kalamnya tidak ada nafi dan mustatsna minhunya ada. Maka jangan ada nafi, huruf yang artinya tidak. Hadarat tullabu. Telah berhadir para siswa. Lalu ada kita kecualikan, siapa yang tidak hadir? Nah, itu namanya mustatsna. Kecuali David misalnya. David apa bahasa Arabnya? Daud. Ya. Muhammad saja. Nah, nasab dia. Kalau tam mujab wajib nasab. Nah, ini namanya tam mujab ya. Kalamnya tam mujab. Tam mujab nih. Kalamnya tam mujabun. Nah,
Tamujab adalah tidak ada nafi. Ada nggak nafi? Nggak ada. Yang artinya tidak. Dan mustatsna minhunya ada. Muhammad ini dikecualikan dari apa? Dari para siswa. Ini namanya mustatsna minhu. Ini agak susah ini. Jadi yang dikecualikan darinya. Kan yang dikecualikan siapa? Muhammad. Muhammad ini dikecualikan dari mana? Dari para siswa yang berhadir. Itu namanya mustatsna minhu. Ilahnya adat istisna, huruf istisna, Muhammadnya menjadi istisna atau mustatsnanya. Jadi mustatsna yang dikecualikan. Ini mustatsna minhu. Yang dikecualikan darinya. Muhammad dikecualikan dari para siswa. Yang tidak berhadir siapa? Semua siswa. Yang berhadir siapa? Semua siswa kecuali Muhammad. Muhammad namanya mustatsna yang dikecualikan. Tulab adalah yang Muhammad dikecualikan darinya. Atau Muhammad dikecualikan dari para siswa yang tidak hadir. Nah, mujab namanya. Mustatsna minhunya ada. Kemudian kalamnya bukan nafi, tidak ada nafi sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya tamun manfi, sesuai namanya nafi, berarti ada nafi. Nafi, manfiyun. Berarti ada nafi. Nah, kita sama tapi kita tambah ma. Tidaklah. Ini kebalikannya. Kalau ini yang tidak hadir Muhammad, kalau ini yang hadir cuma Muhammad. Mahador Muhammadun. Tidak, Afwan. Tidaklah berhadir para siswa. Tidaklah berhadir para siswa. Kecuali, kecualinya ini boleh dua, boleh Muhammadun, boleh Muhammadan. Nah, semoga masih ingat ya. Kalau Muhammadan, ini ada nafi, ini ada mustatsna minhunya. Nah, maka namanya tamanfi. Maka mustatsna, kalau Muhammadan, maka menjadi mustatsna yang dikecualikan dari si para santri yang tidak berhadir. Nah, boleh kita rofa'kan. Nah, Muhammadun, illa Muhammadan atau Muhammadun. Kalau Muhammadun, dia badal. Badal dari kalimat tulab. Nah, tulabunya rofa, maka ini juga rofa. Ya, ada bayang-bayangnya? Nah, ada. Kemudian yang ketiga, nakis. Nah, ini istilah harus kita, bukan nakis secara kamus artinya kurang, bukan itu ya. Nakis tadi adalah kalamnya manfi, ada huruf nafinya. Tapi mustatsna minhu tidak ada. Nah, contoh yang sama. Mahadoro. Ini yang nakis. Ini ungkapan bahasa Arabnya seperti ini. Mahadoro. Langsung illa. Nah. Langsung illa. Tidaklah berhadir kecuali. Nah. Ini kan fi'il maklum. Kan pasti setiap fi'il ada fa'il. Sebagaimana ini fa'il, ini fi'il, ini fa'il. Ini fi'il, ini fa'il. Namun karena tidak ada mustatsna minhunya, maka yang ini menjadi fa'il. Paham? Menjadi pelaku. Tidaklah berhadir kecuali Muhammad. Nah, Muhammadnya bukan menjadi mustatsna, tapi menjadi fa'il dari hadoro. Kalau ini kan yang menjadi fa'il, telah berhadir para siswa. Pelaku hadir siapa? Para siswa, makanya rofa. Nah, ini rofa juga. Tapi karena mustatsna minhu tidak ada, maka setelah ilahnya menjadi fa'il. Menjadi pelaku. Nah. Oh, itu contoh yang baru dengan ilah ya. Dengan gairnya agasnya. Nah, kemudian contoh yang nakis masih contoh yang kedua. Ma ra'aitu illa aliyan. Nah, ma ra'aitu. Ini contoh nakis ya.
ma ra'aitu illa aliyan. Ini fi'ilnya muta'addi yang memerlukan maf'ul bih. Saya tidaklah melihat kecuali, kenapa aliyan nasab bukan menjadi mustasna, menjadi maf'ul bih, ya. Mustasna enggak ada, fi'il, fa'il. Dan ini fi'ilnya muta'addi, harus ada maf'ul bihnya objeknya. Saya tidaklah melihat kecuali Ali, maka alinya menjadi maf'ul bih. Kalau ini kan hadarah fi'ilnya lazim, tidak memerlukan maf'ul bih. Semoga masih ingat ada fi'il lazim dan ada fi'il muta'addi. Ada. Kemudian, nah, ini kan mustasna dengan illa nih, illa semua. Sekarang dengan siwa dan goiruka. Ya, di sini kah? Ya, kita cukupkan. Ayo kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.